Bab 57. Sepeninggal Rejang, acara diteruskan. Tommy dan yang lain sudah diusir keluar dari ruangan. Di luar hotel, Darius bertanya pada Tommy Han, "Apakah engkau tidak mengetahui siapa dia sebenarnya?" Tommy dengan wajah pucat menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Darius tertawa sedih, lalu berkata, "Kembalikan semua apa yang pernah aku berikan: mobil, kunci rumah. Apa yang sudah engkau berikan, kenapa memintanya lagi?" Tanya Tommy Han mendengar permintaan Darius tadi. Darius tersenyum menjijik lalu menjawab, "Engkau tidak pantas memiliki semua itu." Setelah mengatakan itu, Darius mengambil paksa kunci mobil, kunci rumah, diikuti teman-temannya yang lain melucuti barang-barang yang digunakan Tommy Han. "Sekarang kau bisa tidur dan bermimpi menikahi Patricia San," ejek temannya. "Dasar orang miskin, tetap saja miskin," tambah yang lain. Setelah mengeluarkan semua caci maki, mereka meninggalkan Tommy yang masih berdiri bingung. Hendak kemana? Jika rumah sudah diambil, mobil pun diambil. Dari kecil dia memang memendam dendam pada Rejang dan berusaha untuk melebihinya. Namun sekarang dia sudah tidak berani lagi. Setelah mengetahui siapa Rejang Li itu sebenarnya, dia membuang jauh-jauh semua pikiran jahatnya karena nyawa taruhannya. Sekarang dia hanya bisa pasrah. Dengan langkah gontai, dia berjalan tidak tahu tujuan. Sementara itu, di dalam aula hotel, Patricia mendapat pertanyaan dari teman-temannya. "Apakah tadi itu Tuan Muda Li?" tanya temannya. Patricia tersenyum mengangguk, lalu berkata, "Jika tidak kenal, maka dia bukan siapa-siapa. Karena cara berpakaiannya yang sangat sederhana, seperti tuan besar." "Ternyata dia pemilik negeri ini," jawab temannya sembari tertawa. Patricia pun tersenyum mengangguk, lalu dia pun menjawab, "Engkau benar, dia pemilik negeri ini. Dan jadikan ini pelajaran, jangan menilai orang dari fisik dan cara berpakaiannya, karena kita tidak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi dia sangat tampan," tambah yang lain. Patricia pun tertawa sembari menjawab, "Ayahnya tampan, ibunya jelita. Kalian tentu pernah melihatnya, bukan?" Semua mengangguk membayangkan perpaduan wajah Frankly dan Cecilia Chu. Maka itulah Rejang. "Tadi dia meminta Tuan Besar Su dan Gu, termasuk engkau dan orang tuamu, untuk pindah ke Jiangli," tanya temannya. Patricia menjawab, "Benar, dan besok kami semua akan berangkat mengikuti perintahnya." "Apakah begitu besar kekuasaannya hingga semua keluarga mengikuti perintahnya?" tanya yang lain yang mendengar jawaban Patricia. Yang ditanya tersenyum menjawab, "Kami akan mengikuti semua perintahnya. Jika itu diartikan dia menguasai semua keluarga, maka itu benar. Dia bisa menghancurkan keluarga Gu dan Su dengan satu kata." Semua terdiam mendengar jawaban Patricia. Mereka tidak bisa membayangkan kekuasaan sebesar itu berada di tangan Rejang yang pincang namun tampan. "Engkau terlihat cantik menggunakan kalung itu." Suara Sinta terdengar di sela tawa teman-teman Patricia. Patricia menarik bibinya untuk duduk lalu menjawab, "Bagaimana dia bisa memilih kalung ini?" Sinta tertawa menjawab, "Tentu pelayan tokoh yang menyarankan untuk membeli kalung ini padanya." Pada saat itu, putra dan putri Su dan Gu berpamitan untuk pulang agar dapat menyampaikan perintah Rejang kepada orang tua mereka. "Besok sore aku sudah menyiapkan pesawat untuk keluarga kalian," jawab Sinta-san sembari tersenyum. Kedua orang itu mengangguk lalu meninggalkan aula itu. "Bibi, kenapa para tetua ingin bertemu dengannya?" tanya Patricia. Sinta menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Aku tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang tidak bisa mereka putuskan." "Bibi, apakah dia selalu berpakaian seperti itu?" tanya teman Patricia. Kembali Sinta mengangguk sembari tertawa. Patricia menjawab, "Tadi dia sudah termasuk rapi. Terkadang pakaiannya lebih lusuh daripada itu. Padahal dengan apa yang dia miliki, dia bisa membeli apapun yang dia mau." Kembali teman Patricia berkata. Mendengar itu, Sinta-san pun berkata, "Itulah manusia. Bagi orang yang sudah memiliki semuanya, dengan cara seperti itulah mereka merasa nyaman. Berbeda dengan orang yang setengah kaya, di mana mereka akan memamerkan kepada seluruh dunia." "Bagaimana dengan cara makannya?" tanya yang lain. Terdengar tawa Sinta-san, lalu dia menjawab, "Dia sama dengan ayahnya. Mereka sangat menghargai makanan apapun, karena bagi mereka makanan itu dibuat untuk dimakan habis, bukan untuk disia-siakan. Jadikan ini pelajaran untuk kalian. Menghargai makanan itu sama dengan juga menghargai si pembuat makanan.
bahkan petani, nelayan, dan siapapun yang ikut berkontribusi sehingga makanan itu dapat disajikan, tambah Patricia. Sinta tersenyum mendengar penjelasan keponakannya, lalu dia menambahkan, di saat kita tidak memiliki apapun, maka makanan itu sangatlah berharga. Jadi di saat ada pun, hargailah makanan. Jika sudah memesan, maka habiskanlah, jangan disia-siakan. Setelah mengatakan itu, Sinta berdiri lalu berkata, Bibi harus pulang untuk mempersiapkan semuanya besok. Dan engkau juga jangan terlalu malam agar bisa bersiap untuk besok berangkat ke Chiang Mai. Sinta meninggalkan ruangan itu, keluar dan pulang. Sepeninggal Sinta-san, teman Patricia berkata, Bibi Sinta masih terlihat cantik seperti gadis berusia 20 tahunan. Karena memiliki ini, jawab temannya sembari menempelkan ibu jari dengan telunjuknya. Mendengar itu, teman-teman Patricia tertawa dan membenarkan pendapat temannya. Semua karena uang bisa membuat orang seperti awet muda. Dengar itu, Patricia berkata, Bibi Sinta memang cantik. Kalian belum melihat nyonya besar Cecilia Chu. Dia lebih cantik dari Bibi. Bahkan kecantikannya itu di luar dan di dalam. Menurutku di negeri ini hanya dia satu-satunya wanita cantik yang pernah aku temui. Putri mereka, Tania Lu, juga sangat cantik, tambah yang lain. Patricia tertawa lalu berkata, kakak Tania itu perpaduan ayah dan ibunya. Sama dengan kakak Rejang tadi. Apakah Tuan Muda Li sudah memiliki seseorang dalam hidupnya? Tanya yang lain lagi. Patricia tersenyum menjawab, jika kalian datang ke Jiangling, maka kalian akan melihat begitu banyak wanita cantik. Namun menurutku hanya satu dari banyak wanita itu yang cocok mendampinginya. Terlihat wajah kecewa dari para wanita itu. Dan itu Patricia tertawa lalu berkata, kalian tidak cukup untuk itu. Sembari menunjukkan foto di teleponnya. Semua bergantian melihat foto wanita yang ada di dalam telepon milik Patricia. Siapakah dia? Tanya mereka setelah melihat foto itu. Patricia kembali tertawa lalu bertanya, kenapa? Salah satu temannya menjawab, wanita yang ada di dalam foto itu begitu sempurna. Usianya mungkin 16 tahun. Patricia mengangguk lalu menjawab, engkau benar, usianya 16 tahun. Dan tahun ini akan berusia 17 tahun. Kalian lihat bagaimana tunduknya kami kepada perintah Tuan Muda? Dan begitu juga dengan tetua dan lain-lain termasuk kakak Tania. Juga tidak berani membantahnya. Namun, hanya wanita inilah yang bisa membantah Tuan Muda dan mengaturnya. Semua diam mendengar penjelasan Patricia. Melihat itu, Patricia tertawa lalu berkata, maka aku yakin dialah yang cocok untuk Tuan Muda. Dari wajah tidak diragukan. Bagaimana dengan yang lainnya? Kembali temannya bertanya. Patricia pun menjawab, dia putri Bibi Rianti Chu dengan dewa perang Richard Ye. Dari kecil dia mendapat pendidikan dari para guru yang juga mengajariku. Tentang kepintaran, maka aku tidak kalah darinya. Namun jika bicara kekuatan tempur, maka aku bagai semut di hadapannya. Maksudmu, dia sebagai wanita lengkap luar dalam? Tanya temannya lagi. Patricia mengangguk sembari tersenyum, senyum dan berkata, dia cocok mendampingi tuanku. Kembali para gadis itu terdiam karena sudah bagi mereka untuk mendekati Rejang Li. Apakah mereka sudah bertunangan? Tanya temannya penasaran. Namun sebelum Patricia menjawab, pintu aula terbuka. Terdengar teriakan, kakak, selamat ulang tahun. Semua mata menatap ke pintu, di mana seorang gadis cantik jelita dengan rambut panjang hitam tergerai, tersenyum masuk ke dalam diikuti ayah dan ibunya. Patricia berdiri tersenyum lalu berjalan ke arah mereka. Setelah memberi hormat, Patricia bertanya, kapan engkau tiba di sini? Si gadis tersenyum tidak menjawab, lalu dia berkata pada wanita parubaya yang juga cantik. Tadi aku sudah sampaikan untuk membelikan hadiah untuk kakak, Patricia. Sekarang aku menjadi malu karena tidak membawa hadiah untuknya. Mendengar itu, Patricia tertawa, lalu berkata, engkau bisa datang ke sini saja sudah menjadi hadiah terbesar kedua yang aku terima. Kenapa jadi yang kedua? Apakah ada hadiah lain yang lebih berharga? Tanyanya. Patricia memegang kalungnya, lalu menjawab, ini hadiah Tuan Muda untukku. Mendengar itu, gadis itu tidak memperdulikan Patricia. Dia memandang ke sekeliling mencari Rejang. Mana dia? Kenapa tidak berada di sini? Tanyanya lagi. Patricia mempersilakan Rianti dan Richard untuk duduk. Setelah itu dia menjawab pertanyaan Dewi. Tuan Muda sudah meninggalkan ruangan ini kembali ke rumah. Rianti yang sudah duduk dan mendengar jawaban Patricia, dia pun bertanya, kenapa begitu cepat dia kembali? Bukannya dia suka dengan acara seperti ini? Patricia menceritakan semua hal yang terjadi di aula tadi. Dewi yang mendengar itu berdiri lalu berkata, sudah lamakah orang-orang itu pergi?
Patricia mengangguk diikuti teman-temannya yang menatap wanita yang baru saja mereka bicarakan tadi. "Apa yang hendak engkau lakukan?" tanya Rianti menarik putrinya untuk duduk. Dewi yang kembali duduk menjawab, "Aku akan mematahkan kaki tangan mereka dan menghancurkan mulut mereka yang berani menghinanya." Terlihat wajah Dewi yang penuh emosi, namun menambah kecantikannya. Para wanita yang duduk di meja itu terkagum-kagum menatapnya, apalagi para lelaki, pikir para gadis itu. "Tuan muda bisa melakukannya jika dia mau," jawab Richard. Dewi menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Dia hanya tersenyum saja jika dihina orang, ayah." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya. Rianti dan Richard diam, begitu juga dengan yang lain, karena wajah Dewi terlihat memerah karena menahan marah. "Kakak, di mana? Aku di Hotel JW Marriott, dan aku tidak akan pergi sebelum kakak datang," dia berkata setelah telepon itu tersambung. Setelah mendengar jawaban Rejang, dia mematikan teleponnya sembari tersenyum. Rianti tahu, Rejang akan datang dengan melihat senyum di wajah putrinya. Lalu dia pun bertanya, "Berapa lama dia tiba di sini?" "10 menit, jawab Dewi Ye sembari mengambil minuman yang ada di atas meja. Rianti mengangguk lalu bertanya pada Patricia, "Mana orang tuamu? Apakah kakak Sinta juga hadir di sini?" Patricia menjawab, "Ayah dan ibu sudah pulang untuk mempersiapkan kepindahan ke Jiangling besok, begitu juga Bibi Sinta." "Apakah ini perintah darinya?" tanya Rianti. Patricia mengangguk. Richard juga bertanya, "Apa Tuan Besar Su dan Bu juga diperintahkan untuk pindah ke Jiangling?" Kembali Patricia mengangguk. Melihat ini wajah Richard berubah, namun dia berusaha untuk tenang. Rianti ingin bertanya, namun terhenti ketika pintu aula terbuka. Rejang masuk, kali ini menggunakan baju kaos oblong putih polos dan celana jeans belelnya. Dia berjalan langsung menuju meja di mana Dewi duduk. Richard berdiri membungkuk, "Tuan muda, terima hormat kami." Rejang menggerakkan tangannya, tubuh Richard terangkat, berdiri lalu duduk. Rejang pun berkata, "Bibi juga di sini." Rianti tersenyum sembari menunjuk putrinya. Rejang mengerti pasti permintaan putri mereka ini yang membuat mereka berada di Tianjin. "Kenapa engkau merepotkan ayah dan ibumu?" tanyanya. Dewi Ye bangkit tidak menjawab pertanyaan Rejang, namun dia berkata, "Ayo kita cari pemuda-pemuda yang berani menghinamu." Mendengar itu, Rejang pun tersenyum menjawab dengan pertanyaan, "Mau engkau apakan mereka?" Dewi Ye yang masih berdiri menjawab, "Aku akan menghancurkan mulut mereka, membuat pincang kaki mereka agar tidak menghina orang lain lagi." Rajang tertawa lalu dia berkata, "Tidak ada gunanya. Jika semua orang yang menghina aku, engkau hancurkan mulut mereka, bagaimana mereka akan makan? Engkau patahkan kaki mereka, bagaimana mereka akan mencari uang untuk hidup mereka? Lagi pula apa yang mereka katakan itu bukan hinaan, karena memang faktanya aku pincang." Tambah Rejang sembari tersenyum duduk. Dewi Ye cemberut memancukan bibirnya, "Namun jangan mereka berani melakukan itu di hadapanku. Jika tidak mau, mulut mereka hancur." Kembali Rejang tertawa lalu bertanya, "Engkau mau minta aku ke sini hanya karena ini?" Dewi Ye menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tidak, aku hanya ingin melihatmu dan aku dengar besok pagi engkau akan berangkat ke Tenggara. Sebentar lagi ulang tahunku." Dengar itu Rejang tertawa lagi lalu berkata, "Sekarang engkau sudah melihat aku, apakah aku sudah bisa pergi?" Mendengar itu Dewi Ye tersenyum menjawab, "Boleh, tapi aku ikut." Sekarang Rejang yang terdiam lalu berkata pelan, "Aku mau tidur. Apakah engkau mau ikut aku tidur?" Wajah Dewi Ye memerah mendengar cadar Rejang. "Apakah Bibi mengizinkan putrimu ikut aku tidur?" tanya Rejang sembari tertawa. Rianti pun tersenyum menjawab, "Sekarang dia di ibu kota. Engkau tunda perjalananmu besok, hingga kami kembali ke Jiangling besok sore bersama Kasita." Kembali Rejang menggaruk-garuk kepalanya. Melihat ini Richard Ye tertawa lalu berkata, "Tuan muda, jangan engkau dengar permintaan dua orang ini." Merasa ada yang membantu, Rejang pun tertawa sembari mengangguk dan berkata, "Engkau benar, Paman. Mengapa aku harus mendengar permintaan mereka?" Dewi Ye pun tertawa mendengar jawaban Rejang. Lalu dia berkata, "Aku dengar di sini ada danau besar yang banyak ikannya. Maka bawa aku ke sana. Bawa aku, kakak Patricia, ke sana. Kita memancing sampai pagi." Patricia pun ikut berkata, "Engkau benar, ada danau Long, banyak ikannya. Kita bisa membakarnya nanti di sana." Dewi Ye bangkit lalu berkata, "Mari kita berangkat dan bawa juga teman-teman kakak agar ramai." Patricia pun tersenyum bangkit lalu mengajak teman-temannya untuk ikut. Rianti pun berkata, "Engkau tidak bisa menolaknya bukan? Jadi Bibi dan Paman akan pulang ke rumah keluarga Ye." Setelah mengatakan itu, Rianti bangkit sembari tertawa mengajak suaminya pergi meninggalkan anak-anak muda itu.
Para tamu pun berteriak ingin ikut, maka semua orang yang berada di dalam ruangan itu keluar pergi menuju Danau Long. Danau ini milik keluarga Long karena terletak di tanah milik mereka. Saat mereka tiba, di sana penjaga danau melarang mereka untuk masuk. Namun setelah melihat Rejang yang muncul dari belakang anak-anak muda itu, para penjaga menjatuhkan diri sembari berkata, "Tuan muda, terima hormat kami." Rejang melambaikan tangannya lalu menjawab, "Kalian bangkitlah. Kalian sampaikan ke kakek Long, malam ini aku ingin memancing dan membakar ikan di sini." Para penjaga bangkit, seorang dari mereka meninggalkan tempat itu, kembali melapor ke Tuan Besar. Sedangkan sisa penjaga membawa anak-anak muda itu masuk. Para penjaga itu juga yang menyiapkan pancing yang akan digunakan anak-anak itu. Tak lama, mereka pun sudah memancing penuh canda tawa. Penjaga yang melapor ke rumah besar Long tadi kembali lagi, kali ini ditemani beberapa orang yang langsung berlutut. Dengan satu kaki kepada Rejang, "Tuan muda, terima hormat kami." Tuan besar Long sekarang adalah Reynaldi Long, dia adik bungsu Pang Long. Melihat siapa yang datang, Rejang bangkit lalu menarik tubuh Reynaldi untuk bangkit sembari berkata, "Kakek, engkau bangkitlah." Reynaldi bangkit lalu berkata, "Kenapa tidak mengabariku jika ingin memancing di sini?" Rejang melambaikan tangannya lalu menjawab, "Aku hanya kebetulan ingin memancing dan kebetulan kakek berada di sini. Maka besok cucumu dan keluarganya harus pindah ke Jiangling. Aku laksanakan, aku pamit untuk bersiap," jawab Reynaldi. Rejang mengangguk. Reynaldi menanggalkan tempat itu pulang ke rumah. Semua orang yang baru tahu bentuk dan wajah Tuan Besar Long sangat senang, karena jarang bisa bertemu dengan orang-orang seperti Tuan Besar Long ini, di mana tidak banyak orang tahu yang mana Tuan Besar Long, karena memang mereka adalah pemimpin dari organisasi bawah tanah Long Sul. "Engkau benar, tuanmu takluk kepada Dewi Ye ini," bisik temannya sembari tersenyum. Patricia pun tersenyum mengangguk. Sedangkan orang yang mereka bicarakan terlihat cemberut karena pancingnya tidak disentuh ikan sama sekali. Melihat ini, Patricia menunjuk ke arah Dewi sembari berbisik, "Kalian lihat, sebentar lagi dia akan mengamuk. Mungkin kesal kailnya tidak disentuh ikan." Benar apa yang dikatakan Patricia. Tak lama kemudian, Dewi memukul gagang pancingnya ke air sembari mengarahkan tenaga dalamnya untuk menyedot ikan keluar naik ke darat. Terdengar teriakan para pemuda ketika ikan-ikan itu berloncatan naik ke darat. Dewi pun tersenyum lalu memungut ikan-ikan yang jatuh di bawah kakinya. Lalu membawanya ke Rejang sembari tersenyum, dia berkata, "Sekarang tugas kakak untuk membakarnya." Ikan-ikan yang masih hidup itu Rejang ambil lalu berkata, "Kasihan, ini ikan masih bertelur dan akan beranak. Jadi kita cari ikan yang tidak sedang bertelur." Setelah mengatakan itu, Rejang melepas ikan-ikan itu kembali ke danau. Lalu dia duduk di tepi danau, memainkan jarinya di permukaan air. Dia berjalan mundur sembari jongkok dengan terus memainkan jarinya di permukaan tanah. Anehnya, dari air keluar ikan-ikan yang mengikuti sampai ke darat. Ada sekitar 20 ekor yang naik. Dia menghentikan gerakan jarinya, lalu berkata, "Ini ikan sedang enak untuk dibakar. Karena aku yang menangkapnya, maka tugas mula untuk membakarnya." Setelah mengatakan itu, Rejang pun tertawa. Dewi memperhatikan ikan-ikan yang menggelepar di tanah, lalu dia berkata, "Kenapa ikan-ikan ini sama dengan yang aku tangkap tadi?" Karena yang engkau tangkap tadi, ibunya. Ini anaknya, jadi mirip," jawab Rejang sembari tertawa. Dewi pun tertawa, begitu juga Patricia dan teman-temannya. "Aku akan membersihkannya, untuk membakarnya itu tugasmu," kembali Dewi berkata sembari memungut ikan-ikan itu. Patricia pun bangkit lalu membantu dia memungut ikan dan membersihkannya. "Kita dibohongi olehnya. Ini ikan yang aku tangkap tadi," bisik Dewi Ye sembari tersenyum. Patricia pun tertawa mendengar itu lalu dia berkata, "Biarkan tuan muda yang membakarnya, karena rasa ikan bakarnya sangatlah lezat." Kedua gadis itu pun tertawa senang dengan penuh kebahagiaan. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.